Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda jika kamu adalah cinta sejatinya mantan. Ya. Jadi cinta sejati itu kemudian berpisah mungkin atau tidak? Selalu mungkin. Dan selalu bisa terjadi. Orang mencintai dengan cinta yang sejati, tetapi mereka harus terpisah dulu. Sering saya sampaikan bahwa yang paling populer yang membuat dua anak manusia yang saling mencintai ini harus berpisah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Tapi ketika cinta yang mereka rasakan ini adalah cinta yang sejati, maka tetap akan terlihat tanda-tandanya. Yang pertama, jika kita adalah cinta sejatinya mantan, maka mantan tidak hanya bersama kita saat kita sedang senang, saat kita sedang punya segalanya, saat kita bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Tapi mantan akan selalu peduli, akan selalu datang di saat-saat tersulit dalam kehidupan kita. Meskipun perpisahan itu terjadi, ya, karena tadi tidak mendapatkan restu dari orang tua, tidak ada green light, tidak ada lampu hijau dari orang tua, atau paling tidak belum sampai saat ini. Saat mantan tahu kita sedang kesulitan, misal sedang tidak punya pekerjaan, sedang menganggur dan seterusnya, dan dia punya kelebihan, maka dia akan selalu datang untuk menawarkan pertolongan dan bantuannya. Karena tadi, cinta sejati itu tidak hanya bersama ketika bahagia, tetapi juga selalu setia dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Begitu juga teman tuh. Teman sejati itu akan sangat terlihat ketika seseorang sedang susah. Kalau kita sedang senang, sedang banyak duit, sedang populer dan seterusnya, semua orang adalah teman kita. Yang tidak kita kenal pun, dia akan bilang dia teman kita. Tapi saat seseorang tidak punya apa-apa, semua teman akan menjauh. Yang tersisa hanya teman sejati. Nah, jadi meskipun saat ini tidak bisa saling memiliki, tetapi ketika mantan tahu bahwa kita sedang susah, maka dia akan selalu siap memberikan apapun, membantu apapun yang dia bisa agar kita bisa segera bangkit lagi. Ya. Jadi kalau kemudian orang bilang dia cinta sejati, kemudian perpisahan itu terjadi dan dia tahu mantannya sedang kesusahan yang luar biasa dan dia pura-pura tidak tahu saja, itu artinya dia tidak mencintai dengan cinta yang sejati, atau bahkan dia sudah melupakan cintanya. Ya. Kemudian tandanya yang kedua, dia tidak mau melihat kita susah, menderita, apalagi sampai bersedih dan menangis. Itu pantangan terbesar bagi orang yang mencintai dengan cinta yang sejati. Orang yang mencintai dengan cinta yang sejati, dia lebih memilih dia yang kelaparan daripada orang yang dia cintai harus kelaparan. Ya. Orang yang mencintai dengan cinta yang sejati, dia akan lebih memilih, dia tidak beli baju baru. Yang penting orang yang dia cintai bisa bayar SPP kuliah, bisa beli baju baru, dan seterusnya. Jadi cinta sejati itu adalah berkorban. Maka ketika perpisahan itu terjadi,
Dan misal nih, orang tua mantan pengen menjodohkan mantan dengan orang lain, maka apa yang akan mantan lakukan? Dia akan adil. Dia mungkin menerima ketika dipaksa berpisah dengan kita, karena orang tuanya bilang, orang tuanya stres, sakit-sakitan, dan seterusnya. Dia menghargai itu. Dia menerima perpisahan itu. Tetapi untuk menghargai perasaan kita, dia juga tidak akan menerima perjodohan yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena dia tahu persis, jika sampai dia menerima perjodohan itu, maka kita akan menjadi sangat menderita, bersedih, dan mungkin menangis setiap hari. Dan itu sesuatu yang sangat tidak dia inginkan. Karena bagi orang yang mencintai dengan cinta yang sejati, melihat orang yang dia cintai menderita, dia akan merasakan penderitaan itu ribuan kali lebih besar. Itu tandanya yang kedua. Tandanya yang ketiga, cinta yang sejati itu akan terus berjuang, terus berusaha untuk menemukan jalan agar bisa kembali bersama lagi, agar bisa bersama selamanya. Ketika dia menerima keinginan orang tuanya agar dia berpisah dengan kita, mungkin karena saat itu dia belum mandiri, maka dia menerima perpisahan itu. Setelah perpisahan itu dia berjuang keras agar dia bisa mandiri, tidak tergantung lagi kepada berbagai fasilitas dari orang tuanya, sehingga dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Ya. Ketika dia berpisah dengan kita waktu itu, selain dia gunakan untuk bisa mandiri, dia manfaatkan, dia berjuang, dia berusaha untuk itu. Dia juga berusaha untuk memberikan pengertian, keyakinan kepada orang tuanya bahwa bersama kita adalah yang terbaik untuknya. Ya. Jadi saya pikir ya, ketika seorang anak itu dia mau berusaha meyakinkan kepada orang tuanya, orang tua itu semuanya tujuan hidupnya adalah kebahagiaan anak-anaknya. Ketika dia melihat kesungguhan hati si anak di dalam mencintai seseorang, maka sekeras apapun hati mereka, itu akan luluh dengan sendirinya ketika melihat anaknya betul-betul mencintai. Karena tadi, tujuan hidup dari orang tua adalah kebahagiaan anak-anaknya. Maka ketika dia melihat bahwa bersama kita itu adalah satu-satunya kebahagiaan anaknya, maka mereka akan siap berkorban untuk memberikan restu mereka agar mantan bisa kembali bersama kita lagi. Jadi ketika mantan memang mencintai kita dengan cinta yang sejati, di sana dia tidak akan diam. Dia akan terus berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya agar dia bisa kembali bersama kita lagi. Dan itulah kekuatan cinta yang sejati. Karena itu kalau orang mencintai, sesulit apapun jalannya, dia akan menemukan cara untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.